Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk pertemuan pertama kita tentang matematika minat di kelas 10. Perkenalkan dulu sebelumnya, nama Ustadz Muhammad Rizky, biasa dipanggil Ustadz Rizky. Untuk kelas 10 ini, materi pertama untuk pertemuannya yaitu sebenarnya fungsi persamaan dan ketidaksamaan eksponensial. Tapi sebelum masuk ke materi, Ustadz jelaskan dulu adapun materi prasyarat untuk mengikuti materi fungsi persamaan dan ketidaksamaan eksponensial. Berikut adalah nomor kontak Ustadz kalau misalkan nanti ada kendala ke depannya perihal tentang pertemuan pertama ini, yaitu tentang materi prasyaratnya ya. Oke. Untuk peta konsepnya terlebih dahulu, untuk bab 1 nanti kita akan mempelajari fungsi persamaan dan juga pertidaksamaan eksponensial. Nanti dijelaskan nanti di pertemuan selanjutnya apa itu persamaan eksponensial, bentuknya seperti apa, fungsinya, dan persamaannya nanti seperti apa pun juga gitu. Nah, di dalam bab 1 ini, fungsi persamaan dan pertidaksamaan eksponensial, nanti akan kita bahas apa itu fungsi eksponensial itu sendiri. Selanjutnya nanti persamaannya nanti kita bahas juga, dan juga pertidaksamaan eksponensial. Dan yang terakhir itu aplikasi. Jadi persamaan eksponensial ini nanti diaplikasiin dalam kehidupan nanti di soal-soalnya nanti ya, aplikasi fungsi dari eksponensial itu. Nah, sebelum untuk mengikuti pelajaran ini, adapun materi prasyarat yang harus dipenuhi sebelumnya yaitu bilangan berpangkat. Jadi erat kaitannya materi eksponensial ini dengan bilangan berpangkat. Jadi ingatkan kembali materi sebelumnya, baik itu SD ataupun SMP, tentang bilangan berpangkat dan juga sifat-sifat dari bilangan berpangkat itu sendiri. Ya, kalau untuk bilangan berpangkat sebenarnya sudah dikenalkan itu sejak SD, sedangkan sifat-sifat bilangan berpangkat itu SMP di kelas 9. Nanti dicek kembali di bukunya SMP kemarin, nanti dipelajari kembali, karena kalau misalkan dua materi prasyarat ini tidak bisa nanti ke materinya nanti susah untuk mengikuti. Ustadz ulangkan kembali materi prasyaratnya. Yang pertama tadi bentuk bilangan berpangkat ada di SD ya. Bentuk umumnya itu A pangkat N. Contohnya saja misalkan 2 pangkat 5 seperti itu. Sedangkan untuk sifat-sifat bilangan berpangkat yang telah dipelajari di SMP, ada bentuk A pangkat 0 itu sama saja dengan 1. A pangkat bilangan yang dipangkatkan 0 itu hasilnya 1, dengan syarat A-nya itu tidak sama dengan 0. Sedangkan untuk sifat yang kedua, A pangkat min N itu sama juga dengan 1 per A pangkat N. Syaratnya juga sama, dengan syarat A-nya tidak sama dengan 0. Ada lagi sifatnya itu A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Sifat selanjutnya ada AB dipangkatkan dengan M itu sama dengan A pangkat M dikali dengan B pangkat M. Ada A pangkat M dipangkatkan N itu sama dengan A pangkat MN. Ada A pangkat M per A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurangkan dengan N. Dan yang terakhir
ada A per B dipangkatkan N itu sama juga dengan A pangkat N per B pangkat N. Nah, inilah sifat-sifat dari bilangan berpangkat nanti akan dipakai juga pada saat materi inti nanti tentang eksponensial. Jadi, untuk mengetahui kemampuan kalian tentang sifat-sifat bilangan berpangkat, untuk pertemuan ini Ustadz akan memberikan soal yang erat kaitannya dengan sifat-sifat bilangan berpangkat. Jadi sebelum masuk ke materi inti, tolong dikerjakan terlebih dahulu tentang materi prasyaratan ini ya. Ini untuk soal-soalnya ada 3. Yang pertama, tuliskan 3 contoh dulu bilangan berpangkat beserta hasilnya. Terserah mau bilangan berpangkatnya apa, 3 contoh, terus hasilnya. Yang kedua, tentukan hasil dari 2 pangkat 5 dikali 4 pangkat 2. Coba dicek kembali sifatnya yang tadi, apa yang akan kita gunakan sifatnya agar hasilnya nanti diketahui. 2 pangkat 5 dikali 4 pangkat 2. Dan yang terakhir, sederhanakan bentuk dari bilangan berpangkat berikut. Ada 3, yang pertama ini 2 dikali 3 per 5 pangkat 4 dikali juga 3 per 5 pangkat 7. Untuk soal nomor 2, A pangkat 16 dikali A per 8 per A pangkat 8 dibagi dengan A pangkat 3. Dan yang terakhir, min 1 per 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Coba untuk gunakan sifat-sifat yang tadi telah dijelaskan. Kemudian coba untuk kerjakan soalnya. Kalau misalkan mudah untuk mengerjakannya, insya Allah nanti ke depannya pada saat pembelajaran tentang eksponensial kalian lebih mudah untuk memahami. Namun kalau misalkan soal ini saja merasa kesulitan, harap untuk dipelajari kembali materi SMP agar bisa mengikuti materi inti nanti. Berikut untuk pertemuan pertama, saya ucapkan terima kasih. Silakan untuk coba dikerjakan, buka kembali bukunya, dan dikumpul hasil jawabannya tepat waktu. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.